Halo guys dan girl, balik lagi di video kompat kami. Kali ini buat si Sonic UR. Ambil atau skip. Skill set dulu bentar ya. Skill 2. Oh iya, skill satunya lumayan sih nambah special guard. Cuman hanya 100-an, 120% attack. Nyaris tidak berguna juga, tapi setidaknya ada sesuatu lah ya. Ini skill 2-nya 5 hit front row 400%, kalau berkipsek 600. Nambah speed untuk ally serow-nya 92. Biasanya 90% ya. Ini 92. Mantap ya. Terus kalau berkipsek 96, beda 1%. Kalau speedster lain 95, dia 96. Dan ada efek cut atau reduce energi 3 kalau berkisar 5. Cutting atau reduce energi ini hanya bisa sekali ya, jadi nggak akan bisa misalnya di seal dulu sama King, terus Sonic jalan nge-cut 5 misalnya, kan sealnya masih tuh. Terus habis itu Gerugensu V1 jalan, itu nggak akan nge-remove sealnya. Ataupun Tatsu LSSR nggak akan bisa, soalnya removal energi hanya bisa sekali. Dan di keepsake juga ada nambah 1000 poin energi di energi bar. Pasifnya encourage allies. Encourage itu apa sih bang? Encourage itu nambah energi buat tim, itu encourage. Ada di Zombie Man juga dan juga di Watchdog Man P1. Polosnya nambah 2 selama 3 round. Bintang 5 jadi nambah 3 selama 3 round. Ungu 5 nambah 3 energinya selama 5 round. Terus kalau dia ultimate 100% chance untuk inflict special burn. Damage-nya naik di situ. Nah, ini untungnya si Sonic tuh ini. Specialized speed up-nya tidak dipasif. Alhasil pertama kali gacha itu langsung bisa dipakai untuk jadi speedster. Nggak kayak Zombie Man atau bahkan si Flash. Itu wajib banget ke B5 untuk viable jadi speedster ya kan. Kalau Sonic tidak. Sonic justru malah encourage dan special burn-nya yang relasinya ada di bintang 5 ke atas. Awaken pasifnya gain specialist speed up. Nah, ada di awaken pasif ya. 25%. Kalau awaken 2 30%. Bila target utamanya itu lebih lambat daripada penyerang yang punya spesialis speed up ini, betul temen yang dapat spesialis speed up dari skill 2 atau ultimate si Sonic ini punya efek ini juga. Bila dia menyerang dan targetnya lebih lambat, akan inflict 500% attack si penyerang itu sendiri ya, bukan attacknya si Sonic. Attack Sonic kalau Sonicnya jalan. Kalau temennya yang dapat spesialis speed up buff dari Sonic, ya attack dia sendiri. Seperti itu, 500% attack sebagai extra damage. Ini bagus sih. Ini lumayan lah ya. Apalagi buat bossing setidaknya, walau bukan top tier bossing unit, cuman Sonic di bossing oke lah. Soalnya temen yang dapat speed up itu akan inflict 500% extra damage. Total ya 1500 lah. 3 orang kan, Sonic, 2 orang yang seru, jadi 1500 extra damage attack masing-masing. Tapi setidaknya, gue bukan bilang Sonic bagus buat bossing, cuman setidaknya kalau buat PvE kurang banget, buat bossing oke lah. Sama ada permanen evasion 65%. Kalau awaken 2 temen seru dapat 45%. Kalau si Flash kan nambahnya 50%, tapi sekolom. Kalau si Sonic seru ya. Terus kenapa awaken 2-nya itu kurang banget untuk si Sonic ini? Karena nambahnya hanya 5% ya. Nambahnya hanya 5%. Terus evasion itu kayaknya masih ketutup ya sama special refleksnya si Aloy. Tentunya berguna. Cuman bakar 100-an BT untuk ini kayak kurang ya. Tapi untuk high ranker apalagi top ranker, tentunya wajib banget di awaken 2 kan si Sonic ini. Soalnya Sonic ini PvP unit. Kalau untuk mid ranker apalagi low, sangat disarankan A1 saja. Belum lagi benefit suntik batunya itu udah nggak ada lagi. Kalau SSR plus suntik batu 1 speed, itu kalau mau suntik sekali lagi harus awaken 2.
Kalau UR itu nggak ada lagi hal-hal kayak gitu. Jadi Awaken 2-nya UR itu murni skill saja, tidak ada penambahan batu-batu itu. Makanya si Sonic ini Awaken 1 sudah ada ekstra 10% dari Awaken ininya, Awaken buff attack-nya, statnya itu growth. Asalkan ada char yang dibutuhkan. Char yang dibutuhkannya ya LSSR-nya. Kalau di new server kayaknya sih kemungkinan besar semua punya ya. Tapi mid atau agak middle gitu, agak ke old, beberapa ada yang nggak punya sih kayaknya ya. Cuman intinya arahnya ke situ, bukan buat Awaken 2-nya. Arahnya lebih ke punya char yang dibutuhkan. Kita langsung comparison sebentar ya, ini pengulangan. Kalau dengan base speed 880 ditambah 880 lebih tepatnya, total basicnya jadi speednya 1000 si Flash, si Zombie Man 1000, Sonic 1000. Jadinya segini ya, tambah 20%, 1200 bintang 5. Kalau ke alay yang sekolomnya jadi 1080 speed si alay tersebut. Kalau si Zombie Man 25% dia kan bintang 5-nya. 1250 teman seru dapat jadi 1125. Si Sonic 1252 setengah 52 setengah, teman serunya 1152,3. Kalau ini yang berkeepsake dengan ungu 5 25% kalau nggak salah Flashy Flash. Cuman Flashy Flash agak berat ya lawan Sonic ya. Flashy Flash agak berat lawan Sonic, soalnya dia nggak ada encourage. Flashy Flash cut 3 sedangkan Sonic cut 5. Kering ya, kering. Tim yang pakai Flashy Flash auto kering sih. Tapi ini sebagai perbandingan speednya saja. 1250, alay yang sekolom 1187. Sedangkan ini Zombie Man 1300. Alay sekolomnya saja itu kalau Zombie Man itu lebih cepat daripada si Flash bintang 5. Terus ini si Sonic 1250,5. Lebih cepat bahkan temen seru dari Zombie Man polos B5 sorry. Ya kan? Seperti itu. Terus ingat, mereka ini Spitzer ya. Spitzer itu salah satu utility. Utility itu bisa di tipe defensif, bisa tipe manipulatif, bisa tipe controller kayak gitu yang stun, nambah defense atau nambah speed. Ya buffer lah ya, support lah lebih tepat. Ini mencakup keseluruhan support. Spitzer itu salah satunya menurut gua. Jadinya priority ketiga, kalian tuh harus punya core dulu. Kalian punya core, punya carry, baru mikirin utility. Atau setidaknya utility tersebut akan betul-betul bersinar, betul-betul keluar potensi utamanya seperti itu. Sonic ini menggiurkan banget. Kenapa? Karena dia punya dua yang ditawarkan. Pertama sebagai Spitzer, kedua sebagai battery management. Battery management itu dia nambah energi ke temen, ada encourage, plus bikin musuh kering. Nah itu battery manipulator malah, bukan battery management. Soalnya kalau battery management kan lebih ke ini ya. Oke lah ya kan, manajemen kan memanage ya, kayaknya oke ya. Tapi kayak kedengarannya seperti lebih ke support, lebih ke tim sendiri yang nambah energi. Kalau battery manipulator kayaknya lebih cocok disebutnya. Soalnya dia itu buat teman sendiri dan tim musuh juga kering ya, dimanipulasi sama si Sonic. Ada dua Sonic ini dan terbaik, Spitzer dan energi manipulator. Makanya menggiurkan sekali. Cuman dua hal ini akan sangat bersinar kalau kalian sudah punya core dan carry. Makanya mikirin dulu core dan carry. Seperti itu, baru si Sonic. Tentunya kalau kalian punya carry dan core, baru deh si Sonic ini bersinar. Carry saat ini siapa bang yang paling sangat bisa diprioritaskan? Pertama tentunya si Aloy Awaken 2 itu bisa disebut carry. Kalau Awaken 2. Kedua si G4 yang bulan depan. Ketiga si Suiryu. Kalau punya salah satu dari tiga char ini, si Sonic itu akan sangat bersinar. Sekarang kita ke poin ya. Ingat, poin ini hanya berlaku kalau kalian punya salah satu dari Aloy A2, atau nanti targetin G4, atau nanti targetin Suiryu.
Kalau Metal Bed UR gimana bang? Wah, Metal Bed UR ini masih teori, tapi kayaknya bisa juga jadi carry. Bahkan polos Metal Bed UR bisa jadi carry. Cuman ini take it for granted ya, soalnya masih teori si Metal Bed UR. Untuk saat ini kandidat yang sudah terpercaya, yang sudah dites di lapangan itu 3. Alloy A2 bisa jadi disebut carry. G4 polos juga bisa, kalau full set lebih baik lagi. Suiryu polos juga bisa, kalau full set lebih baik lagi. Cuman Suiryu dia ini sama kayak si Sonic. Sonic butuh carry, Suiryu butuh Sonic. Nggak harus Sonic sih. Zombie Man bisa, Watchdogman juga bisa. Tapi ini kan konteksnya Sonic ini kita bahas. Saling membutuhkan Sonic dan si Suiryu itu. Cuman kalau mereka berdua ada di tim, mantap jiwa ya. Mantap jiwa. Ini gua berbusa-busa mengulang lagi hal seperti ini. Takutnya kalian hanya nargetin Sonic tok. Seperti itu. Intinya sudah aware saja ya. Ini kalau Awaken 2. Wah, kali ini malah Awaken 2-nya lebih tidak berguna ketimbang Keepsake. Biasanya Keepsake dulu baru Awaken 2 ya. Keepsake-nya jadi segini coy. Keepsake-nya wah bikin meluber-luber tim ente. Sadis. Ini kalau full setnya. Ingat ya, ini konteksnya sudah ada core dan ada DPS atau carry. Baru poinnya tinggi seperti ini. PvE dia kurang sekali PvE. Ya setidaknya nambah-nambah evasion buat temen seru lah kali ya. Cuman tetap kurang dia PvE. Kalau bossing masih so-so karena ada damage 500% extra damage tadi. Plus ada special burn juga nambah sikit-sikit. Setidaknya kalau dinaikin pakai keepsake kan bisa ungu 5. Apinya nambah sikit-sikit. Seperti itu. Walau tidak rekomen tapi bisa lah setidaknya. Belum lagi nambah energi, menjamin temen bisa ulti semakin banyak kan ya. Di bossing, oke lah bossing, PvE yang kurang. Cuman intinya ini memang char PvP sih ya. Setidaknya bisa cover PvP juga sedikit ya, oke banget lah. Ini PvP rekomennya keepsake. Kalau mau di Awaken 2 silakan, tapi keepsake yang paling rekomen. PvE kurang, sedangkan PvP keepsake. Ya sedikit lah PvP. Ini buff gear, tentunya speed, speed persen kali 3. Ininya duelistnya, attack dan HP. Ini yang apa ini spesial ya, spesial buff gear, kelas spesial. Sedangkan ini tentu sigil kita tercinta. Kalau red gear no debat ini sih, red gear no debat ini. Fiery khusus untuk speedster udah. Kalau nggak ada ya ini juga nggak apa-apa lah. Tapi target utamanya Fiery ya, target utamanya Fiery. Line up, nah ini line up maksa ya, ini line up maksa. Kasih aja Fashion Man, lumayan buat ledakin special burn-nya. Cuman ini dalam artian kalian nggak punya alloy A2, terus menargetkan salah satu dari G4 ataupun Suiryu setelah ngambil si Sonic. Oke, ini sebagai starter. Setelah ini pastikan ngambil si G4 atau Suiryu. Terus ini kalau yang pakai Geru Genshu, sama, gua sangat-sangat berat, sangat-sangat menyarankan untuk target G4 atau Suiryu setelah ini. Kalau ini full setnya saat ini untuk khusus top ranker ya. Full setnya saat ini kira-kira seperti ini. Masih Melza. Ingat yang ganti ke PM itu di CN ya. Yang ganti ke PM itu di CN dan itu setelah bannernya Boros UR. Bannernya Boros UR baru ganti ke PM. Sebelum Boros UR masih Melza karena battlenya masih medium. Tidak lama, tidak cepat. Untuk sih kayaknya masih lama ya, belum medium. Ini masih ke tahap lama kayaknya. Lama ke medium, masih perantara kita. Intinya kalau belum ke fast battle tuh 2 round itu udah paling lama. Round 1 udah pada bengep-bengep. Belum ke tahap itu, Melza lebih diuntungkan. Kalau sudah ke tahap ini fast battle kembali, baru PM lebih tinggi value-nya. Pakai keduanya oke sih, cuman kayaknya terlalu overkill. Alhasil malah cuman bolak-balik doang.
Gue pribadi lebih prefer kayak gini, full set tim line up-nya. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas gitu. Adios. Pull atau skipnya sudah terjawab tadi ya waktu di tengah-tengah. Pull kalau kalian punya core dan DPS. Atau setidaknya kalian akan menjamin ngambil salah satu dari G4 atau Suiryu. Kalau nggak bisa menjamin ngambil G4 atau Suiryu, gue saranin justru skip si Sonic ini.